Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat bersama-sama melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa ala Sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Kemudian kata-kata penghormatan yang terhormat Bapak Rian Amanda MPDP selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan nirkabel pada semester genap ini. Baik, adapun ya itu untuk memberikan sebuah penjelasan mengenai materi tentang jaringan WIPAN dan juga nanti arsitekturnya guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan nirkabel. Langsung saja. Berikut materinya, yang mana tentang jaringan WIPAN dan juga arsitekturnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Artian dengan NIM 2521120. Yang pertama kita masuk ke wireless WIPAN. WIPAN di sini atau sering kita sebut dengan jaringan wireless personal area network. WIPAN ini adalah suatu pengembangan dari jaringan WAN di mana media aliran datanya masih menggunakan kabel. Jadi di WAN dia masih media aliran datanya itu masih menggunakan kabel. Nah, sedangkan di wireless WAN tidak menggunakan kabel. Sering kita sebut dengan kabel. Nah, jadi WIPAN ini memiliki jaringan yang lebih pendek dengan jaringan WLAN, WIMAN dan juga WWAN. Nah, di jaringan WIPAN ini dia jaringan personal ya yang menggunakan teknologi nirkabel. WIPAN itu umumnya menggunakan daya yang rendah sehingga hanya memiliki jangkauannya itu hanya terbatas. Ya, jangkauannya itu hanya terbatas karena jangkauannya yang rendah, WIPAN itu biasa hanya untuk kita gunakan untuk keperluan pribadi kita saja. Itulah dia contohnya itu Bluetooth. Ada infrared dan ada. Nah, contoh yang pertama yang saya jelaskan di sini adalah Bluetooth. Nah, adapun gambar dari contoh Bluetooth adalah seperti yang mana Bluetooth itu adalah teknologi yang diterapkan di jaringan WIPAN saat ini. Nah, bagaimana dengan kecepatan transfer datanya? Kecepatan transfer data pada Bluetooth ini hingga 1 Mbps. Nah, sedangkan untuk jarak jangkauannya itu tidak lebih dari 3 km. Alat yang menggunakan Bluetooth sebagai jangkauan sebagai jaringan koneksinya itu sudah cukup banyak digunakan ya. Sudah cukup banyak digunakan saat ini. Mulai dari penggunaan ponsel, smartphone, Bluetooth, earphone, mouse, speaker keyboard dan lain-lain. Bluetooth pada saat ini sudah mencapai versi 5.1. Artinya perkembangan Bluetooth tuh semakin zaman tuh semakin sudah mengalami perkembangan yang sangat besar. Lalu, apa manfaat dari Bluetooth itu? Tadi kan kita sebut dengan sebagai contoh dari penerapan jaringan WIPAN kan? Nah, lalu apa manfaat dari contohnya ini? Bluetooth kan? Jadi Bluetooth ini memiliki beberapa manfaat bagi kita dalam berbagai situasi. Yang pertamanya sebagai koneksi nirkabel. Sebagai koneksi nirkabel, maksudnya di sini Bluetooth itu memungkinkan sebuah perangkat untuk terhubung secara nirkabel.
tanpa menggunakan kabel secara fisik. Maksudnya, itu akan membuat kita lebih mudah untuk mentransfer data tanpa harus menyusun kabel atau tanpa harus mencari konektor-konektor yang sesuai. Itu dia manfaat yang pertama sebagai koneksi nirkabel. Kemudian manfaat yang kedua sebagai kompatibilitas. Nah, bagaimana maksud kompatibilitas di sini? Maksudnya ini adalah Bluetooth umumnya itu tersedia di berbagai perangkat, termasuk dia smartphone, laptop, headset, speaker, dan banyak lagi hal-hal contoh lainnya. Nah, hal itu akan membuatnya menjadi standar komunikasi nirkabel yang mudah digunakan di berbagai platform ya. Kemudian manfaat yang ketiga itu mentransfer data. Maksudnya di sini, Bluetooth itu memungkinkan kita untuk mentransfer data antar perangkat dengan begitu cepat, meskipun dengan jarak yang relatif dekat. Nah, ini biasanya digunakan itu untuk mentransfer file, transfer foto, musik, dan juga dan lainnya antara perangkat yang kompatibel ya. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, penggunaan handset dan speaker nirkabel. Bluetooth juga dapat memungkinkan penggunaan handset dan nirkabel ini. Dia memungkinkan mobilitasnya. Mobilitasnya itu tanpa terikat oleh kabel. Jika kita menggunakan handset kan sekarang banyak tuh kita gunakan handset itu tidak lagi menggunakan kabel, tapi dengan menggunakan Bluetooth. Juga dengan speaker nirkabel. Ya, ini sangat berguna bagi kita untuk mendengarkan musik, menonton film, ataupun melakukan panggilan telepon. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu infrared. Tahu? Oh, oke. Infrared. Nah, infrared di sini dia dia, dia sebagai sebuah media ya. Ini gambarannya. Dia lampu infrared itu berwarna merah ya, infrared. Nah, sebagai sebuah media penghantar data juga memiliki badan pengaturnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Konsorsium Infrared Data Association atau kita singkat dengan IRDA. Nah, sinar infrared ini atau dari LED memiliki panjang gelombang itu sekitar 875 nanometer. Hingga kini infrared dibagi menjadi dua versi, itu versi 1.0 dan versi 1.1. Di versi 1.0 itu memiliki kecepatan dari 0,576 hingga 115,2 kbps. Sementara di versi 2.0 itu memiliki kecepatan 0,576 hingga 1192 mbps. Jangkauan dari teknologi infrared terbilang sangat pendek, itu kurang dari 1 meter. Kemudian Nah, jaringan infrared ini atau contoh dari infrared ya, itu dapat kita manfaatkan di berbagai bidang, baik itu di bidang kesehatan, komunikasi, keuangan, industri, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah adanya kenapa dia mudah kita gunakan atau dapat dimanfaatkan kita dalam berbagai bidang. Kenapa? Karena yang pertama adanya sistem sensor inframerah, sensor inframerah ya, yang mana sistem itu pada dasarnya itu menggunakan inframerah sebagai media komunikasi. Jadi inframerah itu kita gunakan sebagai media komunikasi. Yang dapat menghubungkan antara dua perangkat. Bagaimana penerapan sensor inframerah ini? Penerapan sensor inframerah ini sangat bermanfaat sebagai pengendali jarak jauh. Nah, ataupun nanti alarm keamanan juga dalam otomatisasi pada sistem. Nah, kemudian adanya tembus pandang yang memanfaatkan sinar inframerah. Maksudnya di sini, sinar inframerah ini memang tidak dapat ditangkap oleh mata kita ya, secara kasat mata. Namun, sinar inframerah itu dapat kita tangkap dengan apa? Dengan kamera digital. Cuman itu dia bisa nampak ya inframerah. Kemudian salah satu
standarisasi komunikasi tanpa kabel. Maksudnya di sini inframerah itu kita gunakan untuk menghubungkan atau mentransfer data dari suatu perangkat ya. Dari suatu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, penggunaan inframerah yang seperti inilah dapat kita lihat pada handphone, pada laptop yang memiliki aplikasi inframerah. Nah, ketika kita ingin mengirim file ke handphone, maka bagian inframerah itu harus kita hadapkan dengan modul inframerah pada PC selama proses pengiriman berlangsung. Seperti gambar yang tadi ya. Nah, tidak boleh ada benda lain yang menghalanginya. Nah, selanjutnya lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari wireless WAN ini atau WIPAN ini? Nah, berikut dia kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dari WIPAN. Salah satunya konsumsi daya rendah. Nah, maksudnya di sini teknologi WIPAN ini seperti Bluetooth dan juga Zigbee ya, yang memiliki atau yang masih memiliki konsumsi daya yang rendah. Nah, hal itu dapat berguna untuk perangkat baterai yang membutuhkan umur baterai yang panjang, ya seperti perangkat wearable ataupun sensor dari IoT. Nah, manfaat atau kelebihan yang kedua adalah mobilitas pergerakan yang tinggi. Maksudnya di sini, karena jangkauan WIPAN ini terbatas, maka perangkat dalam WIPAN dapat bergerak dengan bebas tanpa kehilangan koneksi. Nah, ini sangat cocok digunakan pada penggunaan pada perangkat mobile atau sensor yang bergerak. Kemudian manfaat yang ketiga, kemudahan dan kecepatan dalam instalasi. Maksudnya di sini, karena WIPAN tidak memerlukan pengaturan kabel fisik, instalasi jaringan menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Ini dapat menghemat waktu kita dan juga biaya dalam pemasangan. Nah, kemudian fleksibel. Memungkinkan fleksibilitas dalam menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam area pribadi. Nah, ini dapat memungkinkan adanya banyak aplikasi yang dapat dikembangkan dengan mudah. Kemudian biayanya rendah. Maksudnya di sini, karena WIPAN menggunakan teknologi nirkabel, biaya infrastruktur seperti kabel ataupun konektor dia menjadi tidak diperlukan. Kenapa? Karena hal ini dapat mengurangi biaya implementasi dan juga pemeliharaan jaringan. Kemudian manfaat selanjutnya atau yang terakhir adalah skalabel. Artinya di sini, WIPAN dapat diperluas atau disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita dapat menambah lebih banyak perangkat ataupun area cakupan dengan relatif mudah tanpa perlu mengganti infrastruktur secara keseluruhan. Nah, lalu kekurangan WIPAN itu apa? Ada dua kekurangan. Pertama, jarak jangkauan yang pendek, sekitar 100 meter. Nah, jangkauannya ini terbatas ya. Ini akan membuatnya menjadi cocok dalam penggunaan dalam area-area kecil saja, seperti ruangan, tetapi tidak cocok untuk koneksi yang jarak jauh ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah data rate rendah. Data rate rendah di sini maksudnya itu memiliki data rate yang terbatas dibandingkan dengan teknologi nirkabel ya. Lainnya seperti WiFi ataupun 4G ya, instrumen 4G. Ini dapat menjadi kendala untuk mentransfer data atau data-data yang besar dengan begitu cepat. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada arsitektur VLAN. Berikut dia arsitektur VLAN. Ada berapa arsitektur WIPAN ya? Maaf salah. Ada 7 layer dalam arsitektur WIPAN. Apa itu? Yang pertama application layer, transport layer atau TCP, network layer atau routing, kemudian LLC atau logical link control, lalu SSCS specific conference sublifer, kemudian layer dari LLC logical link control, kemudian SSCS specific conference sublifer, kemudian data link layer dan physical layer. Nah, yang pertama arsitektur dari WIPAN adalah application layer. Di application layer itu dia merupakan lapisan tertinggi ya, karena dia yang pertama itu lapisan tertinggi dalam arsitektur WIPAN yang berisi di dalamnya aplikasi dan layanan yang digunakan oleh pengguna seperti kita
seperti nanti transfer file, kontrol perangkat, ataupun komunikasi data. Nah, kemudian dalam arsitektur yang kedua itu transport layer atau TCP. Nah, di sini di transport layer ini dia bertanggung jawab untuk pengaturan koneksi dan juga pengiriman data yang handal antar perangkat. TCP ini kepanjangan dari Transmission Control Protocol yang memastikan data itu dikirim dengan benar atau benar-benar dikirim dalam urutan yang tepat. Nah, yang ketiga ada network layer atau routing. Nah, ini merupakan lapisan yang menangani rute pengiriman data dalam jaringan WIPAN. Kemudian ada LLC. Ini lapisan ini juga mengatur pengiriman data antar perangkat dalam WIPAN. LLC ini dia menangani kontrol akses ya dan juga pengelolaan dalam aliran data. Kemudian ada bagian di sini itu merupakan lapisan yang khusus untuk mengkonvergensi data dan juga pengelolaan protokol yang tinggi. Kemudian data link layer, dia meliputi lapisan LLC dan juga SSCS, namun dia dapat juga mengatur akses media dan juga mendeteksi kesalahan dalam pengiriman data. Kemudian arsitektur yang terakhir ada physical layer yang merupakan lapisan terendah. Jadi semakin akhir atau semakin lapisan yang paling rendah dalam arsitekturnya ya, yang bertanggung jawab untuk mengatur transmisi bit fisik antar perangkat, termasuk modulasi sinyal, pendeteksinya, dan dalam pemilihan kesalahan. Nah, itu dia yang dapat saya jelaskan pada kali ini mengenai tentang wireless WIPAN dan juga arsitektur dari WIPAN itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kata dalam menjelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.